Oh. Ya. Coba yang lain buka kameranya dong. Ya, mudah-mudahan yang tidak menjawab itu benar-benar sudah bisa ya. Jadi kalau Taufik tadi alhamdulillah sudah merespon, berarti sudah masuk ke sini ya. Sudah jelas ini kan. Ya tinggal ya paling kali kalau kita sudah mulai masuk ini ya paling kita akan mengklik yang ini ya. Benar ya? Pik, benar ini ya, Pik ya? Iya, Pak. Iya, tuh. Jadi topik itu benar-benar sudah sampai sini ya. Sudah. Ya tinggal ya PR yang Bapak tinggal lakukan itu. Seperti ini. Kalau sudah klik situ udah langsung ke sini pasti. Ya. Tinggal kasih nama begitu ya. Jadi nanti proyeknya, codingnya nah di file inilah. Gitu ya. Contohnya Bapak sudah sampaikan kemarin. Ya tinggal oke saja. Gitu ya. Tuh. Nah ini kalau proyek baru artinya kalau misalnya itu sudah selesai bikin yang baru ya caranya begini. File yang baru maksudnya ya. File yang baru. Ya tolong file, new source file ya, atau control N ya, atau dengan project pilih new file. Pik sudah ke sini Pil ya? Sudah Udah, ya? Pak. Udah. Bisa. Ya syukur alhamdulillah lah. Mudah-mudahan nanti dalam prakteknya lancar. Saya di sini sudah ya. Ini kalau tidak dipraktekkan bingung gitu. Kalau Bapak itu sudah digambarkan di sini, wah halamannya terlalu banyak. Nah udah sampai ke sini ya tinggal aja. Nah di sini kan di sini ada eksekusi seperti Bapak kemarin jelaskan di sini. Nanti ya di langkah keempatnya bagaimana eksekusi, gimana eksekusi itu mana, compile itu mana, eksekusi itu compile dan run itu mana. Nah, Bapak sudah sampaikan kemarin ya. Bisa compile lalu run atau compare run, gimana kliknya di ikonnya atau di toolbar-nya itu ya. Nah, ini kan Pak, tapi masih ada yang bingung, Pak. Yang apa yang di option 4 kan ada alamat yang 1++, Pak ya. Nah, itu tuh untuk apa sama penggunaannya tuh pada saat apa gitu, Pak? Yang itu 1++ itu ada kan? Itu reaksi programnya bagaimana dulu? Sudah dicoba reaksi programnya bagaimana? Outputnya? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Nah ini namanya menu bar, ini toolbar ya. Ini menu, ini tool. Menu itu berarti huruf ini diklik itu ayat berapa gitunya. Ada beberapa lah. Ini toolbarnya gitu. Nah kemarin itu ini compile, ini run. Kalau ingin langsung compile run pakai yang itu, ya. Atau bisa lihat dari sini eksekusi, ya eksekusi begitu. Nah, kalau di dalam praktikum nanti ada seperti ini, kemudian di catatan saudara, semua ditulis, dihitung, nilai akhirnya ketemu kan, masukkan ke dalam program. Apakah sama dengan yang saudara pikirkan, hasil pemikiran saudara, atau dengan bandingan dengan hasil dari hasil compile-nya tadi, hasil run-nya tadi, bagaimana sama enggak gitu. Ya mesti coba dihitung. Ya. Entah hitungan saya salah Pak. Nah, berarti itu salah berarti ya. Oke, nanti di Bapak lihat pertanyaan tadi ya. Nah ini di compile itu ya. Compile-nya itu. Jadi bisa di sini ya, dan seterusnya begitu. Nah si hal learning-nya adalah seperti ini. Ya mestinya Bapak warnanya hitam ya. Kalau di layar gitu warnanya hitam akan menemukan ini. Press excited after ya ternyata proses ini hanya sekian detik ya memproses itu ya kembali ke nol karena tidak ada proses lagi ya jadi proses membaca atau menghitung oleh komputer itu hanya sekian detik coba manusia berapa menit ya jadi itulah yang disebut kalau komputer itu kotak ajaib ya ini ya disebutnya dulu tuh kotak ajaib gitu. Padahal bukan gitu ya.
Jadi diprosesnya sekitar 0,08489 gitu ya. Oke. Nah, kemudian sebelum mempelajari itu kita lihat dulu tadi sudah disebutkan include itu harus ada. IO stream itu adalah input output stream. Ini adalah library. Library itu artinya ya semua yang memerintah, semua instruksi-instruksi, kemudian tadi tabel-tabel apa ya, karakter dan sebagainya ada di sini ya. Ini pasti harus ada. Header ini ada ya. Tapi di C++ itu jangan ketinggalan, ini wajib harus ada. Di dep++, mungkin di lain tidak perlu ya. Tidak perlu mungkin di tempat yang lain. Tapi dep harus. Using namespace, std, ya itu perlu. Ya. Main ada fungsi badan dari sebuah alur coding. Jadi badan ini seperti Bapak kan tadi disebutkan ada apa? Ada input, proses, output. Ya. Input, proses, output. Contohnya adalah ini. Nah ini penting sekali, harus sekali lagi. Coba saudara ini harus dipahami ya. Kalau nanti bikin program, ya kalau tidak didahului dengan ini ya mana mungkin gitu bisa diproses oleh ini ya, oleh dep C++. Mungkin ya. Ini header ya harus, ini juga harus ya. Tidak boleh dilepas, wajib tulis ya. Ini count ini adalah mencetak. Ya, kalau misalnya di program lain bisa saja print ya. Kalau di sini count, cout ya, cout, console out ya, cout ya. Jangan lupa setiap saudara mengetik harus ada tanda koma. Kemudian ini tanda kutip perlu. Pokoknya setelah Anda menulis harus ini. Boleh mencoba bagaimana kalau ada ini tidak ada. Sudah ada mencoba bagaimana yang tidak ada? Ada yang mencoba? Tanda komanya tidak ada? Ada yang sudah mencoba belum? Hasilnya bagaimana? Error, Pak. Nggak bisa, Pak. Error, Pak. Oh. Oke, jadi harus ya. Itu harus. Jadi kalau programnya beribu-ribu itu ketinggalan nggak senangan hese. Kecuali kalau searching salahnya di mana gitu, kecuali informasinya sudah ada di sebuah di sekian baris di baris sekian salah ngetik gitu ya. Jadi error berarti itu ya, error pastilah. Tuh. Syukur sudah dites, dicoba-coba ya. Tuh. Jangan lupa ini adalah merupakan bagian terpenting. Jadi ini adalah nama-nama dari tubuh. Sebut di sini ya. Badan tubuh dari sebuah program itu isinya ini. Tidak lagi ditinggalkan nanti sedang praktikum ya. Hasil runningnya bagaimana? Ya pasti bakal begini ya. Tuh pastilah. Nah, kemudian ini ada parabel diawali dengan varian. Itu berarti beraneka macam, dan able itu adalah dapat atau bisa, ada artinya dapat berisi dan beraneka ragam nilai-nilai variabel itu. Jadi variabel itu bisa angka, bisa apa namanya, bukan angka lah, numerik, alfabetik bisa saja begitu ya, saja alfabetik. Misalnya C sama dengan A ditambah B, benar kan? Iya, bisa. C sama dengan A tambah B gitu. Itu. Ya. Dapat ditulis sesuai dengan keinginan, tidak terlalu pada apapun. Ya. Jadi boleh mau apa isinya itu boleh gitu ya. Tapi tentunya dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan ya. Kemudian variabel dan tipe data. Nah, int itu apa? Ya, int itu apa tadi? Integer ya, yang artinya variabel A bertipe integer. Integer tadi sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana integer itu. Tapi di sini jelaskan bahwa nilai sudah
terdaftar. Ya, nilai sudah terdaftar, ya. Jadi ya memang harus sudah ada gitu ya. Jadi integer A 5, B 10 yang artinya variabel A nilainya 5 dan variabel 10 yang bertipe integer. X dan Y yang artinya adalah variabel X dan Y bertipe float bilangan pecahan. 3 plot X 3,55 yang artinya variabel X bernilai 3 tipe plot sama juga ya. Tapi kalau ini banyak, angkanya bagaimana? 3,5555, 3,524. Kira-kira apa di sini? Kira-kira apa tadi? Coba diingat ya, kalau misalnya ini kan kalau pecahan itu 3,55 begitu. Kalau selain pecahan tadi ada 3,5334 misalnya, banyak di sini di belakang komanya itu apa? Harus diingat ya. Karakter B, variabel B yang bertipe karakter. Jadi boleh isinya itu berkarakter tadi ya. Ternyata kalau berkarakter tulisnya seperti begini, kalau tadi Bapak contohnya ya kurang abdol ya. Tapi yang abdol yang ini, bahwa karakter itu bisa variabel itu bisa berisi variabel. Cara menulisnya begini, cara menulisnya begitu. Tapi ada batasnya seperti kemarin Bapak tadi sampaikan. Contohnya ini aja lah. Bebek itu 5 pas. Ya, goreng itu kelebihan. Ya, nanti kalau ditulisnya mungkin bisa, tapi hanya goreng saja gitu ya, bukan goreng gitu ya. Tuh. Coba, saudara sudah dicoba nggak? Kalau misalnya B5 kemudian isi karakternya 6, apakah akan dicetak, akan menghasilkan goren, atau error? Sudah ada mencoba? Error Pak ya? Error. Oh, jadi betul error ya. Jadi tetap bahwa 5 itu tetap harus 5 ya. Tidak boleh, harus 5. Oke. Nah, ini adalah satu coding sederhana ya. Coding sederhana, nah ini ditujukan nama variabel di mana variabel tersebut sudah ada nilainya. Nah, ini apa artinya? Ya, disebut sini ada integer ya. Kalau A ini harus integer, dari berapa variabelnya ya, nanti dihitung di bawah A-nya berapa gitu ya. Ya, bisa dihitung nantinya. Nah, kalau misalnya di print, dicetak A-nya berapa, nanti dilihat. Ini kalau dieksekusi berapa A-nya? Big, berapa big? B udah ada 5, C 3,5. Kalau di print ini bagaimana hasilnya? Kalau dicetak, dieksekusi maksudnya, bukan di printnya. Nilai A-nya berapa? Pernah dicoba? Coba yang lain? Iqbal, Pik. Kacanya Obi Pak. Aduh, tuh dek praktikum kencan siap-siap atuh ih. Kata Bapak, guys, setiap yang Bapak berikan contoh program itu dieksekusi. Dibuat benarnya, dibuat salahnya bagaimana? Disalahkan saya etik lah tong banyak-banyak gitu. Salahkan. Tadi Bapak misalnya tidak ada titik komanya, error. Apakah ini error enggak gitu? Apa nilainya berapalah gitu ya? Bakal nol atau apa? Coba lihat ya. Ya, itu. Nah, ini dieksekusi berapa nanti hasilnya? Apakah ada di sini dieksekusinya? Nah, ini latihan yang kemarin. Bagaimana hasilnya? Keluarannya bagaimana? Pik, bagaimana keluarannya, Pik? Nomor 1. Ditunggu siapa yang mau menjawab. Sok. Ingin ada jawaban nomor 1 itu. Kumaha tah? Tahu Pik? Sudah dibikin Pik?
Ini yang lain-lain aja ini ngendep-ngendep kenapa ya? Buka kameranya. Andika, Muhammad Andika sudah dibuat. Bagaimana hasilnya? Itu yang nomor 1. Belum, Pak. Nah, untung Bapak tidak dikirimkan, sudah dikirimkan. Nggak saya berenang mau bisa berenang. Pada bang saminggu udah teh. Saminggu 5 hari lah. Ya Pak, Dan dikerjakan berinya. kemarin saya nyobain yang itu doang Pak, yang 4 mile, 2 mile. Belum. PR heula tong jauh-jauh lah kadinya PR heula we kerja ke. Ya Pak, biasanya dicobalah. Oke mah bisa dikan praktikum. Siapa? Yang lain kumaha? Adam, Ata. Ini kok yang lain adem aja ya gimana? Coba yang lain yang udah dikerjakan. Siapa tahu Iqbal lah. Iqbal biasanya rajin lah. Komputernya apa? Ulah jadi alasan. Tiga mereka suruh Bapak perbaiki. Ya praktikum kumaha tuh mau bisa latihan ini kudu. Upgrade dulu RAM-nya, Pak. Ini mah harus, Pak. Ganti RAM kudu hati-hati. Laptopnya tong beli RAM. Mau barang begini beli langsung dipasang mau jalan. Bawa komputernya. Mending DDR3 atau DDR4, Pak? Ya kumaha komputernya. Kumaha laptop nah eta bisa menentukan. Ya kalau mampu DDR2 ya kalau komputernya misalnya tidak mampu ya Bapak paling DDR3 yang paling bagus gitu. Jadi jangan asal beli, itu pengalaman Bapak. Kan, Cak? Sokah Bapak menjawab satu lah. Nggak mau Bapak mau kenal. Nah, disebut sidang latihan tapi tadi pakai mah tadi kerjakan. Sok, buru lah. Bapak ingin tahu lah. Ini Bapak dari kemarin kenal, oh ya tadi listriknya mati lagi, untung gitu ya. Iya Bapak listriknya mati, dia gede mati dikurung deh ya peplay gitu. Oke Bang tulis ya lah, kumaha di tulisan penuai tidak dijadikan program begitu tulis lah. Sok ditunggu ku Bapak buru ah. Menyawa ini suka budak SD ya mau kudu kegebag wae teh kumaha. Mana mau ngejawab itu kumaha? Taluk atau kumaha ieu teh? Ya kumaha tuh. Tuh, mager di bolanya. Diskor dulu ya. Karena sudah maghrib. Skor dulu. Ya, diskor dulu, maghrib dulu, saudara pun maghrib ya. Oke.
Mudah-mudahan setelah sholat terinspirasi apa saya bisa gitu ya setelah sholat. Oke, sholat dulu ya. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya. Mudah-mudahan sudah pada selesai suratnya. Ya mudah-mudahan soal yang Bapak suruh dibuat ya, keluarannya kan sudah dicontohkan seperti ini ya. Ini bernilai 20, ini bernilai 10, ini bernilai 30,5. Nah, mestinya kalau sudah bisa seperti ini berarti saudara sudah bisa coding. Ya. Bisa coding berarti ya. Tuh. Kemudian sekarang script kode-kode bahasa C++ ya Bapak sudah berikan ya. Contohnya ini ya sudah saudara kerjakan barangkali ya di rumah. Ini setiap ada yang program harus kerjakan di rumah ya. Kalau tidak dipraktekkan ya nanti bukan sulit ya. Ya ngeganggu aja gitu sebetulnya nanti prosesnya gitu. Ganggu ketika praktikum tidak bisa ulang-ulang akhirnya aduh ieu naon cenah ieu naon tah. Jadi jangan sampai seperti itu gitu kalau praktikum ya. Hanya berkelompok masing-masing ya harus mempunyai kelebihan ya. Saling mengisi kalau praktikum itu. Nah, penjelasannya sudah Bapak berikan bahwa include stream 2, I-nya ada input, O-nya adalah output ya. Ya. Seperti dikatakan ini adalah merupakan header kepalanya ya. Tapi di sini adalah perpustakaan yang mengandung beberapa perintah-perintah tadi dan sebagainya ya. Stream ini aliran output ya. Jenisnya library depol yang bisa memanggil, memahami fungsi masukan. Ya. C-in, console in, ada ini C-out, console out, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Ya, ini yang paling sering ini C-out. Bapak tidak berikan contohnya C-in, mungkin sudah ada ya di sini. Jadi outstream itu di sini kalau lengkap seperti ini disebutkan library, ini adalah head ya. Kepalana gitulah. Dimanapun kalau organisasi kepalana mau jalan gitu. Jadi sama kalau udah kepalanya mau jalan mau bisa naon gitu ya. Tuh. Ya. Using namespace std. Artinya ini adalah sintak wajib yang perlu ditulis. Ini mah naonnya lah. Ini lamun kunci lah gitu ya. Ditulis di program untuk mengenalkan kode ke komputer. Ya kuncinya untuk membuka kode-kode yang ada dalam komputer yang khususnya di DFC++. Ya. Integer main adalah sintak dapol untuk menaruh kode-kode. Ya. Menaruh perintah-perintah, kode-kode itu perintah-perintah ya tadi. Sintak-sintaknya di sini nanti sebut sini kode-kode, script kode dibuat dalam tanda kurung kurawal ini pasti. Tanda kurung kawalnya bisa 2, bisa 3, bisa 4 di sini nanti ya. Ini cout-nya ini adalah disebut konsol tadi ya, sebutkan kalau cout. Kalau c-in tadi adalah konsol input. Ini selalu diingatkan harus ada ini. Seperti tadi kalau tidak ada itu berarti error. Kemudian ya di-compile. Nah, ternyata script yang sudah diberikan walaupun CPP itu ya C++ ya. Ya. Jadi eksekusi file fsimple itu adalah membuat file exe yang diletakkan di folder ini. Jadi setiap namanya kode-kode atau kode apa ya script apa namanya bukan script apa namanya
coding itu. Nah, ini ada spesial. Coding itu di dalam ini tuh dalamnya tuh sebenarnya ada exe ya. Ini sudah saudara bisa lah pastilah. Ini F10 itu sama dengan benuran. Tadi sudah Bapak jelaskan di mana run. Kemudian 11 itu adalah run dan compile. Ya. Tuh. Beberapa kali Bapak sampaikan supaya saudara mengingat kembali. Ya. Nah, kemudian ini kalau membuat komentar ada seperti ini. Jadi komentar itu ngajajar gitu ya. Ngajajar bisa banyak ini. Kalau ini mungkin satu baris ya. Ini satu baris saja. Kalau ini bisa beberapa baris. Yang ini untuk satu baris saja. Bukan berarti ini tidak bisa satu baris, kadang-kadang bisa dua baris ya. Maksudnya gini, ini satu baris saja begitu. Satu barisnya banyak ke bawah gitu nantinya. Tapi ini beberapa baris. Yang ini ya. Jadi pertama tuh slash back bintang, terus komentar bawahnya. Komentar ada 2 baris, 3 baris, di bawahnya bintang slash back. Tutup. Nanti ya. Sekali lagi, kalau ini satu baris saja, walaupun satu baris panjang kalimatnya pasti bakal ke bawah begitu ya. Tapi yang ini beberapa baris. Satu baris kalimatnya apa, 2 baris kalimatnya apa, 3 baris apa begitu. Kemudian di atasnya itu gini. Slash back bintang sepanjang ini misalnya gitu ya. Nah, misalnya kalimatnya sampai di sini, misalnya ini adalah baris pertama, ini isinya begitu. Slash bintang. Oke. Komentarnya ini, komentar abaikan untuk memudahkan program, guna program yang telah misalnya. Bintang slash. Ini komentar titik. Memudahkan program titik. Ini huruf besar ya. Program yang telah dibuat tadi titik. Jadi ada 3 baris. Kalau ini satu baris panjang gitu. Tulis seperti ini. Tulis. Pakai ini aja. Ya. Tuh. Nah, kemudian kalau ada di sini pengarah compiler yang selalu diawali dengan tanda pagar, yang mudahnya adalah libri dan header. Ya, tadi sebuah seperti include dalam kurung H ini adalah untuk operasi matematik. Ya. Kemudian setelah itu dideklarasikan definisinya apa, gitu ya. Oke, itu. Nah, ini tipe datanya Bapak sudah sampaikan ya. Yang siapa yang tadi tanya itu ada ya, Taufik ya, nanti Bapak dijawab ya. Pik pertanyaan Pak. tadi kenaon plus II plus gitu ya. Mohon Pak, masih bingung penggunaannya gitu Pak. Kadang Pik. Wah Pak. Bentar Pik. Oh, Bapak belum dipas. Tapi menurut ya. Ya masih bingung penggunaannya gitu Pak. Si I plus nanti. Kan itu aja penggunaannya. Contohnya I plus itu ada pro pas. Pro Apa, Pak? Ada pro dan pas. Ya. Ini Pak jelaskan nanti ya. Sebentar. Bentar ya. Kenapa ke sana? Sebentar. Mana itu? Kok menghilang? Bentar. Nah, biasanya simbol. Penulisan simbol. Plus artinya tahu kan Topik? Tahu artinya? Pengulangan sanes Pak. Pengulangan eta mah tuh. Aya disebut dengan pro increment. Kalau pro increment itu I plus itu adalah pro. Jadi kalau I plus itu namanya pro increment. Jadi plus itu increment. Ya. Nanti ya. Increment. Pro increment. Jadi kalau nulis pro increment itu I plus. Kalau pre
plus I. Artinya, misalnya ada contoh, Bapak dicontoh ya. Pas sini di contoh aja ini. Ada apa bang? Akhirnya programnya ada ya programnya ya. Ada apa? Iya, ada programnya, ada TA. Oh ya bukan. Mana ya? Mana program TA? Iya dah. Iya nya. Mohon. Non ditanyakan nanti iya kan? I plus plus. Iya, eta apa? Oh, itu gedean ini. Gila. Gedean itu. Kira-kira kalau di ini berapa nilainya? Ini contoh ini kalau jangan lihat di bawahnya ya. Jangan lihat di bawahnya ini. Ini di program lain gitu. Artinya dia itu bakal menghitung mulai dari 1. I-nya kena 1 kan? Ya. I-nya 1. Yang dihitungnya tuh I pertama 1. I2 dari mana? Tidak tertulis kan? Tapi I ini karena plus-plus dijumlahkan. Berarti I yang lama dijumlahkan lagi. Jadi 1. 1 ini dijumlahkan lagi. Ya. Oh. Jadi 2. I yang baru ditambahkan lagi dengan I berikutnya 3. Dia akan menghitung sampai dengan 10. 10. Oh. Ini pro. Increment kalau ditulis ini adalah pre. Bapak ingin bertanya. Ini keluarannya 1 sampai dengan 10. 10. Kalau sama dengannya hilang? Sampai 9, Pak. Yang lain ngerti nggak? Iqbal? Ngerti tuh? Ya Pak. Jadi Ngertos, si I-nya 1 sampai 10 Pak. ya, lamun eta sama dengannya dihilangkan. Mungkin kayak tadi Kang Taufik jadi 9 Pak. Nah, 9. Karena si sama dengannya juga dihilangin Pak. Ini kunaon ngetiknya 9 gitu. Itu kan dijawabnya memang dihilangkan. Kenapa 9 nggak 10? Ini yang lain pada kemana ya? Ini pada tidur atau kemana sih? Tolong dibuka sih kameranya dong. Coba Taufik Budiman. Taufik Sidik. Pak. Tadi kumaha kalau dihilangkan sama dengannya bahwa nilainya 9. Karena ada tanda kurang dari 10, Pak. Kurang dari? Kurang dari 10. Pasti ya, jadi jawabannya itu. Jadi itu tidak karena perintahnya I-nya kurang dari 10, tidak mungkin 10-nya. Kalau sama dengan pasti ada 10-nya. Biasanya kalau ada program seperti begitu, mungkin di dalam diagram plot chart ada persamaan itu kadang-kadang bingung gitu. Kadang-kadang bingung ya, coba perhatikan dengan baik itu ya. Pik bagaimana Pik? Ya Pak. Nya kumaha ka jawab tuh pertanyaan dia. Kak jawab Pak. Ya udah. Tapi ada Pak. Naon? Bentena sarang pre kumaha Pak? Ya dihitung aja itu pre kebalikannya kan. Kebalikannya kalau pre. Bentar, Bapak lihat lagi. Loba Pak.
A I U I A I U. Keheula mana itu biar teh tulisan Bapak teh aduh. Kalau perbedaan T plus dengan itu jadi gini, kalau I plus jadi singkatan I plus ditambah 1. Jadi I-nya itu sebenarnya I tambah 1 jelas ya. Kalau I plus. Tapi sekali lagi I plus itu kalau menurut kita ditulisnya I plus sama dengan 1. Tulislah. Pik. I plus sama dengan 1. Ya. Maka I-nya itu yang ditulis sama dengan I ditambah 1. I-nya itu kalau menurut bahasa pikiran kita, I-nya sama dengan I tambah 1. Jadi ya, tulislah. I plus itu singkatan dari I plus sama dengan 1. Atau I sama dengan 1 ditambah I ditambah plus. Sekali lagi, I ditambah plus. Kalau plus I pre tadi merupakan singkatan tadi sama I plus sama dengan 1. Tapi I-nya bukan I dulu tapi 1 ditambah I. Makanya tulis supaya tidak bengong gitu menurut topik tim mana bengong atau kumaha. Makanya tulis. Ya Pak, sambil dipikirin Pak. Ini juga dicatat. Ini sok poho ieu teh sok we garang praktikum naon ieu teh nya tah. Dan gitu Bapak ge baheula kalau ngolah poho wae teh. Baheula praktikum teh poho deh. Naon cenah ieu teh? Aduh naon cenah nya? Tah karena teh ditulis. Kamu bagawean melira geus we poho. Mohon Pak. Jadi ya. Gitu. Kejawab kan? Apalagi? Cukup Pak, belum ada sih. Oke, lanjutkan ya. Oke, lanjutkan. Iya, Pak. Mana beda. Kali ini dihapus saja. Oke, ini tadi mulai dari ini ekspresi untuk tipe data. Penulisan tipe data. Ya. Tipe data yang umumnya secara garis besar ada 2 kategori angka dan karakter sudah Bapak jelaskan ya. Kategori angka yang umum adalah integer. Integer itu apa ya? Makan ruangnya itu 2 byte. 2 byte-nya berapa bit? Pik 16. Hah? 16 bukan Pak? Oke, Taufik Asidik 16. Yang lain benar nggak 16 nggak? Benar Pak. Oh, benar di mana, oh, Iqbal? Yang 1 bit 8 Pak. Oh, iya tuh. Kan ya. Sejarah aku geningan alhamdulillah syukur lah Bapak tuh ya. Ya. Kalau plot 4, tobel 8. Ya, tadi kan 3,55 itu adalah plot lah, nggak salah plot lah kena bacaan. Plot pecahan 3,55. Kalau double 8 bit jadi 3,553678 misalnya seperti itu ya. Karakter ya, kategori karakter yang umum adalah karakter itu 1 byte dan string. Karakter itu 8 byte. Jadi lo mau lobo ting mah ngeheng berarti ya. Nah, perhatikan itu. Berarti udah. Karena udah sakit perut. If else. Jadi kalau belajar FL, nah ini ya
Kalau misalnya ingin boleh di atas dulu di sini, misalnya ini adalah keterangannya boleh di dalam di sini boleh begitu ya. Ya biasanya supaya tidak mengganggu yang lain baiknya di atas gitu, membuat informasi belajar if. Jangan lupa menulisnya seperti ini. Ya. Kejar A itu sudah ditentukan. Berapa A-nya ini? Pik. Salah topik Kurang mana? dari 10. Ya, sabaraha kana? Ana 5, Pak. Hah? A-nya 5. Iya. 10, Pak. Kurang dari 10. 9. Kumaha tuhnya? Jika A-nya 5, coba jika A-nya lebih kecil dari 10, coba lihat apa yang terjadi. Dalam program ini nampak bahwa if berkaitan dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini, jika kondisi variabel A lebih kecil dari 10, maka akan tercetak. Sukses. Fungsi if. Jika kondisi tidak memenuhi, maka program akan kosong. Jika kondisi tidak terpenuhi, ingin diisi pernyataan lain, maka ditambah dengan else. Misalnya sini A, misalnya lebih kecil dari 5, bisa nggak? Nah, saudara coba dibuat. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini. Artinya else itu ketika dia tidak bisa dikerjakan, maka tinggal bisa dirubah ininya, angkanya di sini gitu. Coba lihat ke bawahnya ya. Lihat-lihatnya. Ya. Yang tadi hampir sama di sini. Oke. Hampir sama dengan tadi. Masukkan A. Console in lebih besar dari console in bukan lebih besar console in. Sedang A. Kalau A-nya mulai dari 1, maka angka yang Anda masukkan kurang dari 10. Ya. Tetapi jika angka yang ada lebih dari 10, kira-kira apa yang terjadi? Keluar nggak? Error, Pak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, Pak. Sudah dicoba ini programnya? Pasti tidak mungkin yang keluarnya informasinya ini yang keluarnya gitu, bahwa Anda menulis 11 atau jangan 10 aja di sini. Nah begitu di run plat keluar angka misalnya 9 atau 8, maka muncul ini ya, akan muncul ini. Tapi kalau misalnya angkanya di sini adalah 10 A-nya, kira-kira keluarnya yang itu ya. Nah mestinya itu dicoba di rumah begitu ya, coba di rumah angka yang Anda masukkan kurang dari 10. Coba kalau sini ada 9, angka yang Anda masukkan lebih dari 10, keluarnya itu ya. Coba di rumah semua dicoba-coba ya untuk menjelang praktikum nanti ya, supaya Anda lancar begitu. Sweet. Di sini variabelnya adalah kode. Masukkan kode jumlah istri Anda. Kemudian masukkan. NL itu apa artinya?
Ada yang tahu NL? Lain, N berakhir, akhir. Jadi modul ini diakhiri dengan LN ya. Pasti semuanya gitu ya. Tuh. Untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Terusnya jika jumlah istri 1 maka ketik 1. Jika jumlah istri 2 ketik 2. Seluruhnya. Tapi ketika check-in-nya suite kode artinya bahwa dulu teruskan sini Q1 ya. Jadi salah satu, bentar dulu Bapak lihat catatan ya. Bapak catatan dulu sebentar supaya saudara tahu. Bentar. Ini sok pokoknya bisa salah dina ieu mah. Dina naon? Dina dep 10 tadi Bapak bukan didepkan tapi minimal sama begitu ya. Artinya mana ya catatan Bapak? Bentar ya. Supaya saudara tahu. Sewit, kata nama gitu, sewit gitu ya. Sewit. Tuh salah ngetiknya Bapak nih. Bolor mata Bapak itu lah. Aduh, apa naon atuh. Kalau berdasar kalimat bahwa suite itu percabangan kode program yang dipandang sebagai alternatif penulisan dari kondisi logika if else if pada plus ya pada sebelumnya gitu. Namun tidak semua kondisi if else if itu bisa dikonversi ke dalam suite case yang biasanya kita gunakan. Ya. Itu atau shift S adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Ya. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan benar, maka blok kode program akan diproses. Nah, di sini ternyata true false itu akan berlaku dalam sheet ini. Ya. Aduh, ini kok goyang kameranya sebentar. Oke. Itu namanya suite. Ada beberapa kalimat yang memang kalau ya sama semuanya sebetulnya pengertiannya di program lain pun seperti itu, tapi untuk dep ya sama saja begitu ya. Jadi itu apa artinya suite di dalam C++. Ya. Tuh, kalau kita lihat lagi ada pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Sama sih sebetulnya tidak ada perubahan sih. Kondisi suite adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan variabel nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan benar, true, maka blok kode program akan diproses.
Jadi yang tadi Bapak contohkan ini, maka kalau misalnya sheet kode, kodenya tadi sesuai dengan yang diinginkan, misalnya 1, maka blok ini akan diproses. Ini dibaca, ya mana yang benar? Berarti yang 1. Tuh, ya. Jadi CN-nya itu akan diproses blok ini gitu, satu, mana kode yang dimasukkan itu cocok yang mana gitu. Itu adalah switch. Ya. Case 1 count, berarti yang 1 nilainya bagus, yang kedua nilainya hebat, ketiga jalan mantap, kemarin tuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah luar biasa. Ya. Sekali lagi. Ya. Jadi switch itu akan membandingkan. Jadi ini akan membandingkan angka yang dimasukkan oleh saudara sini. Masukkan kode jumlah istri yang Anda punya. Ini harus diakhiri NLL ya. NLL lah. Gitu ya. Nah, jika mengetik 1, ini akan diproses semuanya gitu. Dibaca semuanya blok ini, mana yang cocok. Kalau di misalnya 1 kode, ya berarti dia akan lanjut ke proses berikutnya di sini. Kalau di case-nya 1, maka akan menghasilkan bahwa Anda itu bagus. Udah. Mati aja lah program itu. Jika misalnya ngetik 3, maka akan bukan masing penting ya, berhenti program, bukan berhenti, artinya dia akan meminta lagi ya. Misalnya ada beberapa orang, misalnya yang masuk ada 4 orang gitu, di 4 orang itu mana yang istrinya lebih banyak begitu ya, misalnya. Gitu. Kebetulan istri laki-laki pertama itu ngisinya 3, maka akan keluar ini. Mantap. Kalau 4 ya luar biasa berarti ya. Ya. Jadi count, maaf istri maksimal dalam 4. Jadi kalau nulis 5 ya ini keluarannya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nulisnya 5, nanti di sini akan keluarnya ini maaf istri Anda. Maaf istri maksimal dalam 4. Kalau menulisnya lebih dari 4. Begitu ya. Punten Pak Kartaman, waktunya sampai jam 7. Iya. Tersisa 30 menit. Ya Pak. 30 menit ya. Ya, Oke. Pak. Terima kasih Pak. Nah ini. Ya. Nah Bapak tadi ngelisnya 3. Mantap istrinya Bapak 3 ya. Itu. Jadi blok ini dibaca semuanya. Begitu. Nah dibaca oleh switch. Mana kira-kira yang dari 3 ini cocok? Ah ini yang cocok 3 ya. Ya, jadi itu. Nah, ini untuk for. For misalnya integernya A dan I. Berarti bilangan bulat ya. Dari 0, minus 0, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kalau misalnya outnya masukkan angka, ya masukkan angka. Seperti tadi, I-nya mulai dari 0, berarti I pertama berapa? Pik? 0, Pak. 0. I kedua? 1. Benar nggak? I pertama kalau dimasukkan 0? 0. Dites ya. Ya, pasti. Kira-kira 0. Jadi ini ya karena tidak dibatasi I-nya nggak? A-nya dibatasi nggak? Enggak, Pak. Sah, lamun A-nya ngirim 5, ngitungnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya bisa dibaca nggak? Sini Bapak ngisi A, kan di sini masukkan angka 5. Ya. Angka 5. Bapak mau ketik I-nya 5. Kira-kira nulisnya bakal 5 atau 10 nih?
5 atau 4? Kalau Bapak ngisi 5 di sini, keluarannya berapa? Angkanya berapa? Jumlah angkanya berapa? Sok. Pik, sabaraha pik? Topik 2 nana lah, ya pintar-pintar topik 2 nana ya. I mulai dari 0. Bapak ngetik 5. Kira-kira keluarnya seberapa juta? 5 Pak. 5. Kalau 5 anu Naon angkana naon wae? kumaha Pak? Angkana naon wae? Angkana 0 1 2 3 4. Yang lain? Yang lain. Setuju ente? Pik. Mana topik teh? Ya Bah, Pak. setuju teh? Sarip setuju teh? Setuju teh? Ya kira-kira gitulah. Makanya kata Bapak, tolong ini gitu. Itu tuh ya menurut pikiran kita memang seperti itu ya. I-nya pasti maka 5 angka. 5 angka kan? 4 5. Ya. 5 Pak. 5. Angkanya seberapa? Angka naon Angkana wae? angkana 5 0 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4. Kumaha tah eta kudu Oh, ngerti eta teh. Bingung ya tengah timah teh. Ya kira-kira gitulah isinya eta teh. Ya. Tuh lah. Coba di rumah gitu ya. While oke lah, catatan while dia Bapak poho deui teh ya. Kayak tinggal istilahnya. Aduh. Bisa lah di program C++ Dev tuh lah. Jadi, while teh naon atuh? Ternyata while itu mana while teh? Kalau tadi kalau for perulangannya syaratnya kondisinya awal perulangan, kondisi pada saat perulangan dan kondisi akhir perulangan. Itu for. Hanya dalam perulangan for ketika syarat ini ditulis dalam satu baris perintah seperti for i sebenarnya 1 i lebih kecil dari i. Di dalam perulangan while ketika kondisi ini saling terpisah. Ternyata kalau for itu nggak hiji. Tapi kalau while harus terpisah. Ya. Harus terpisah. Aduh, contohnya ini Bapak teh. Keburu geningannya, aduh. 30 menit lagi ya Pak. Bentar lah. While. Nah, terpisahkan kieu ari tadi mangga hijinya. Tinggal itah kieu. 1 lebih besar lebih kecil dari 5-nya dipisahkan seperti ini. Oke? Ya. I-nya ketahui. Ya nulisnya sederhana, sama dengan tadi ya, dengan tadi juga sama di situ. Ya, while kan dipisahkan ini kan. Ya. Ya, tuh. Nah, dipisahkan. Tadi kalau di atas itu dihijikeun. Mana tadi teh? Tah. Ya.
Benar? Ya, jadi dibaca di lah atulah ini. Ya, dibaca lagi udah gampang atuh. The while. Kalau the while itu ya ternyata di prosesnya itu setelah program jadi setelah gitu sampai di output ya di sini. While i lebih kecil dari 3. Oke, hasilnya kumaha tah. Tuh. Ditulisnya 3 kali. Ya, i-nya ini, i-nya ininya mulai dari 0. Ya. Tapi kenapa dibacanya 3? Nah, saudara coba lihat ya. Oke. Nah, the while itu apa artinya? Array. Ini yang baru belum. Array. Array itu diibaratkan sebuah almari. Ini nuncan kamari Bapak jelaskan ya. Array itu ibarat lemari yang berisi banyak laci. Tiap laci ini bisa diisi karakter. Bisa saja kosong ya. Mengaktifkan array sama dengan membuat almari. Bener nggak kalau arimanya ya lihat fontnya mah harus isi lah gitu ya lemarinya tuh ya isi lah. Contohnya ini 14 tuh apa ini? Aja biarkan nanti. Ya. Contoh. Ya, ini jauh ting Bapak ya. Integer. Nama ini sebut apa sih? Variabel bukan? Pick. Ngobrol yang saya pick. Kumaha Pak? Iya, naon itu nama teh variabel bukan? Coba yang lain. 5 tadi nama itu variabel bukan? Yang ini variabel bukan? Kumaha? Variabel, Pak. Variabel, terima kasih Sari. Variabel lekna. Ya variabel teh tong banyak-banyak variabel teh segini banyak ya boleh saja gitu ya. Masukkan angka ini itu bisa saja. Ini variabel, tidak hanya A saja gitu ya. Variabel di mana i-nya itu ya integer gitu ya. Jadi ini Bapak masukkan satu angka sebanyak 5 kali. Ya. Jangan lupa NL-nya ya. 5 kali ini programnya 5 kali. Outputnya angka yang Anda masukkan berturut adalah for. Jadi ini for to ya untuk kalau while bagaimana tadi? Dipisahkan ininya ya. Dipisahkan kalau pakai while. Tolong program ini diganti dengan perintah while for-nya misalnya. Nah, harus Anda bisa ya. Kira-kira hasilnya bagaimana? Ini. Yang namanya array berurutan begitu ya. 5 kali. Masukkan satu angka sebanyak 5 kali 1, 3. Angka yang Anda masukkan berturut-turut adalah 1, 3, 4, 5. Ini programnya yang array. Oke, yang itu yang array. Jadi sekali lagi yang array itu seperti ini tulisnya ya. CNC-nya jelas ini mulai dari 0, 1, 3, 4. Ya. Seperti tadi kalau misalnya 0 i-nya sama dengan 0 yang dibacanya adalah i sama dengan lebih kecil dari 5. Angkanya yang terbesar 4, angkanya ada 5. Nah, itu kudu ngerti ada teh ya. Biasanya sok poho ada. Bagi kadang poho ada lupa buatin program lihat. Ini ya, mulai dari 0. Ya ini 0 dari 0 ya 5 jadi 4. Paling terbesar 4, angkanya ada 5. Makanya di sini, maka hasilnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tuh. Ya. Itu mungkin array itu sampai di situ boleh array ya. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Baterainya mau habis. Kamu tanya Pak? Pik nanya tong berat-berat pik atau pik. Sok mau nanya na pik. Kumaha pik? Kita Pak. Ya, Ya. Kanggo
kanggo prosedur nanti saat pengerjaan praktikum itu gimana Pak? Kita bikin program terus Oh iya, dikasih lihat hasilnya atau iya, gimana Pak? iya, itu praktikum maknya. Tuh enak mengukur RLC. Kan berdaya hasil, nah berenang ukur L. Misalnya resistor di paralel diukur hasilnya ya berenang. Ya Iya. sama begitu. Bukan maksudnya hasil program kita tuh di screenshot berarti Pak? Atau gimana Pak? Ya nanti Atau ada itu ya. Ya mungkin mudah-mudahan di screenshot ya, di screenshot hasilnya nanti berikan. Nah, itu nanti itu proses dari laboratoriumnya ya. Nanti di lab itu bagaimana nanti ada asistennya. Ya masih Ya, Pak. begitu kan praktikum juga gitu, hasilnya ditulis, dilaporkan, nanti ayah itu Ya. bentuk laporannya bagaimana. Nanti ada bentuk laporannya ada. Ya Pak. Ukuran praktikum itu ada, pasti harus ditulis gitu. Ya Pak. Dengan siapa Pik kelompoknya? Kelompok. Cek sih Pak. Kelompok. Oh ya, kalau praktikum biasanya kalau di laboratorium itu ada 31 kelompok itu ada 3 orang. Kalau di sini enggak karena ini ya. Karena apa? Oh iya. Karena online. Oke. Ya. Gitu. Belum Ada lagi belum tahu. pertanyaan? Berikutnya. Ada lagi? Jadi pertanyaan tadi untuk menjawab semua ya, kalau mungkin ini bagaimana hasilnya ya nanti ada itu. Nanti dibaca ya, dibaca baik-baik petunjuk praktikumnya ya. Baik-baik diurut benar-benar. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan itu adalah gitu. Mudah-mudahan adalah. Manya Allah mah itu kenal Bapak diterangkan. Ya. Ya Pak. Pasti ayalah. Bapak gak can ningali amat sih, Bapak teh ningali acan gitu. Mau baca gitu. Ningali salewat, oh enggak segitu, ayo udah ini aja gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? 5 menit deui. Kalau tidak ada hapunten ke pareja Bapak teh telat wae. Aduh, kebetulan kadang-kadang Bapak teh tadi keur di bus. Siap Pak, siap. Masuk angin. Aduh, ampun kalau geus kahujanan teh Bapak, lain kahujanan memang cuacana begini, Pak. Siap Pak. Sudah sakit kemarin jadi gampang kena. Hatur nuhun Pak Taman sudah memberikan materi hari ini. Iya. Ya, mudah-mudahan itu materinya ya seperti itulah lah mudah-mudahan. Iya Pak, siap. Siap Pak. Ya, mudah-mudahan. Bersama modali buat praktikum. Iya, cukup ya, Pak. Iya, baik. Saya tutup sedikit Pak sebelum ini. Jadi terima kasih atas penyampaian materi dari Pak Kartaman. Nanti juga video paparan materi tadi sudah direkod. Jadi kepada praktikan yang mau ulang kembali, mereview kembali materi yang sudah dibahas, nanti itu bisa nanti akan dibagikan link videonya, jadi bisa ditonton ulang-ulang. Mungkin seperti itu saya tutup. Terima kasih banyak Pak Kartaman atas materi yang sudah disampaikan. Iya, mudah-mudahan materi itu menurut Pak Reja, mudah-mudahan apa cukup atau tidak, mudah-mudahan cukup menurut saya Pak. Cukup ya? Pak, cukup Pak. Terima kasih. Iya Pak. Ya? Nggak lebih iya, ya? Siap. Oh. Punten kalau lebih. Iya siap Pak, siap. Masih Pak. Iya Pak Kartaman, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk praktikan tinggal dulu ya, kita masih ada ini agenda lanjutan. Untuk Pak Kartaman ini enggak Pak bisa ini bisa. Ya mangga sebentar. Ini kalau komputer saya tuh sudah aduh. Oh iya, siap. Bentar. Siap Pak, siap. Komputer saya tuh sudah out of date, mestinya harus diganti gitu ini teh. Oh iya. Udah. Ininya ya Pak ya. Ya RAM-nya itu pakai apa? MATLAB itu sudah. Oh itu berat Pak, memang berat. Ya ininya. Udah hilang ya. Oke, lanjut ya. Baik, kita singkat saja. Jadi setelah materi responsi, ini lanjut untuk paparan SOP ya, standar operating procedure, di mana akan bahas terkait tata tertib dan aturan untuk pelaksanaan praktikum, untuk praktikum dasar pemrograman ya.
tadi ada yang nanya juga bagaimana konsepnya pengerjaan. Ya sebenarnya kalian bisa cek nanti di modulnya konten apa aja yang dipraktikkan. Ya dasarnya memang sudah disampaikan tadi sama Pak Kartaman ya. Lebih detailnya nanti silakan dicek langsung di modulnya. Ya mungkin untuk paparan SOP saya serahkan kepada tim asisten. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen untuk SOP-nya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari pihak pengelola laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi untuk periode semester genap tahun 2021 dan tahun 2022 akan menyampaikan terkait standar operating procedure atau SOP dari pelaksanaan praktikum pada semester ini. Perlu saya tekankan kembali ya, seperti pada semester-semester sebelumnya, bahwa pada saat ini di program studi teknik elektro Unjani sendiri itu ada 3 lab ya. Nah, mungkin yang karena di semester ini itu ada praktikan ya semester tahun pertama ya, yaitu semester 2. Jadi mungkin barangkali saja belum tahu ya, sekedar informasi bahwa di program studi teknik elektro Unjani sendiri sudah ada 3 lab, yaitu lab TTI ya, dan selain lab TTI ada lab TTL yang bergerak di bidang tenaga listrik dan juga TKI yang bergerak di bidang kendali dan instrumentasi ya. Jadi setiap praktikum disesuaikan dengan bidang keahliannya. Nah, jadi karena ada 3 lab, masing-masing lab punya SOP yang menyesuaikan dengan pengelola lab saat ini ya. Jadi belum tentu sama ya. Setiap lab punya kebijakan yang bisa saja berbeda-beda ya. Untuk SOP yang akan disampaikan pada video kali ini adalah SOP yang diterapkan oleh lab TTI sendiri ya. Jadi tolong di-mindsetkan seperti itu. Jadi SOP untuk masing-masing lab itu belum tentu sama. Dan tentunya SOP yang kami paparkan di sini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak KBK dari program studi teknik elektro Unjani, yaitu KBK TTI ya, yang mumpuni dari bidang keahlian teknik telekomunikasi dan informasi itu sendiri. Oke, baik, langsung saja sebelum masuk ke paparan tata tertib dan juga aturan pelaksanaan praktikum, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit alur pelaksanaan praktikum di lab TTI untuk semester ini. Nah, ini untuk Nah, jadi ini untuk tahapan pelaksanaan praktikum ya. Jadi untuk ada beberapa tahap ya untuk pelaksanaan praktikum pada semester genap 2021-2022. Nah, jadi untuk tahapan pertama yang pastinya adalah melakukan pendaftaran. Ini sudah dibuka dari minggu ke-7 perkuliahan ya, atau seminggu sebelum tes kemarin. Ini sudah di-share. Jadi harusnya yang
hadir pada saat pelaksanaan paparan SOP ini sudah melakukan pendaftaran, ya. Nah, di mana pada saat pendaftaran itu di biodata ada juga melampirkan dokumen-dokumen yang diwajibkan, tentunya yaitu tentang KHS ya, dan juga bukti administrasi keuangan ya, dengan aturan yang berlaku ya, minimal berapa persen yang sudah terlampir di form-nya. Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran, kita masuk ke pelaksanaan praktikum. Nah, untuk kegiatan praktikum ini ada beberapa hal yang mesti disiapkan oleh praktikan sebelum melakukan pelaksanaan praktikum. Yang pertama, mengikuti kegiatan responsi praktikum. Ya. Nah, untuk kegiatan responsi, nah ini akan disampaikan oleh dosen instruktur dari masing-masing praktikum ya, di mana dosen instruktur sendiri itu adalah dosen yang mengajar dari mata kuliah praktikum tersebut ya. Misalnya contoh praktikum dasar pemrograman, ya dosen instrukturnya adalah dosen dari mata kuliah dasar pemrograman ya. Begitu pula yang untuk praktikum yang lain. Nah, untuk praktikum selain kegiatan responsi itu juga ada paparan SOP yang disampaikan pada video ini ya, yaitu tentang aturan dan tata tertib pelaksanaan praktikum yang harus ditaati dan diikuti oleh semua praktikan nantinya pada saat praktikum di lab TTI. Tentunya juga para praktikan diimbau atau diinstruksikan untuk menyiapkan modul praktikumnya sebelum pelaksanaan praktikum. Itu silakan disiapkan, di-download berdasarkan instruksi dari asisten yang untuk segera menyiapkan modulnya dan masing-masing praktikum yang diikuti. Nah, kalau sudah pelaksanaan praktikum itu sudah selesai, masuk ke pelaksanaan praktikum. Yang ini kegiatannya cukup panjang ya untuk pelaksanaan praktikum, yaitu mengikuti kegiatan praktikum itu sendiri. Nah, untuk semester genap 2021-2022 ini ada 3 praktikum yang dilaksanakan di laboratorium TTI, yaitu ada praktikum dasar pemrograman dan ada juga praktikum antena dan transmisi dan juga praktikum sistem komunikasi. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit juga detail dari metode pelaksanaan praktikum. Yang pertama untuk dasar pemrograman, di sini ada 4 kelas ya, dari kelas A sampai kelas D, dan semua kelas tersebut untuk metode pelaksanaan praktikumnya itu adalah dilakukan secara daring. Kemudian daring ini adalah metode pelaksanaan praktikum yang dilakukan secara online ya, menggunakan aplikasi Zoom, di mana untuk yang Zoom sendiri atau teknis pelaksanaan nanti akan lebih detail dijelaskan oleh tim asisten ya, mungkin pada hari H. Kemudian untuk praktikum antena dan transmisi ini dibagi 2 ya, bagi kelas A ya untuk reguler tadi itu dilaksanakan visit lab ya, sedangkan untuk kelas karyawan kelas B C ya itu pelaksanaannya akan dilaksanakan secara daring ya, jadi nantinya akan ada video tutorial yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengerjaan laporan. Begitu juga untuk praktikum sistem komunikasi untuk kelas A untuk pelaksanaan visit lab, dan untuk kelas BC ya kelas karyawan itu pelaksanaan online. Nah, sambil berjalan pelaksanaan praktikum itu tentunya diikuti dengan pasca praktikum ya. Jadi setelah selesai praktikum tentunya ada kegiatan pasca praktikum yaitu mengumpulkan laporan
Ini nanti instruksi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh asistennya bagaimana pelaksanaannya. Dan juga nantinya akan ada penilaian dari laporan yang sudah dibuat oleh para praktikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pada bagian awal dari paparan SOP ya. Detailnya nanti dilanjutkan oleh asisten dengan tertib dan aturannya. Dengan ini saya ucapkan selamat datang pada para praktikan. Semoga praktikumnya berjalan lancar selama pelaksanaan praktikum dari awal hingga selesai. Ya, silakan aturan yang sudah ditetapkan diikuti. Kalau tidak diikuti, pastinya akan ada penalti. Ya, saya cukupkan untuk paparan dari saya serahkan kepada tim asisten untuk melanjutkan penjelasan dari standar operating procedure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reja. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan mengenai SOP Laboratorium Teknik Telekomunikasi TTI semester genap 2021-2022, di mana SOP ini harus diperhatikan oleh praktikan sebelum memulai praktikum. Baik, kita mulai saja. Pertama itu ada poin A, persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan melakukan pendaftaran melalui Google Form yang disediakan oleh pihak pengelola lab TTI dengan mengisi data pada form serta melampirkan bukti KRS dan juga bukti administrasi pembayaran biaya kuliah minimal 20% sudah lunas. Jadi pada Google Form ini teman-teman praktikan harus melampirkan bukti KRS dan juga bukti administrasi pembayaran biaya kuliah minimal 20%. Setelah persyaratan pada Google Form sudah diisi, praktikan harus menyiapkan beberapa sebelum memulai praktikum. Poin A ada modul praktikum, di mana nanti modul ini akan dikirim di LMS. Praktikan harus mempelajari modul praktikum sebelum praktikum dimulai. Yang poin B-nya buku catatan, poin C alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, netbook. Di poin C ini segala sesuatu yang menunjang untuk praktikan melakukan praktikum. Poin D-nya khusus untuk praktikum yang pelaksanaan secara daring atau remote, diwajibkan mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk melaksanakan praktikum tatap maya seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Poin B, pelaksanaan dan tata tertib praktikum atau sebelum praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti responsi di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan pertama, mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Poin keduanya, mengikuti kegiatan paparan standar prosedur atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme juga akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada praktikan. Poin ketiga, praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Poin keempat, praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Jadi ketika praktikan nanti terlambat, diperbolehkan praktikum, hanya tidak ada tambahan waktu praktikum. Jadi waktu praktikum sesuai yang sudah ditentukan. Baik, yang kelima, laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapi, bisa memakai kemeja untuk yang laki-laki, dan juga celana atau rok panjang bagi wanita. Lalu serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring atau remote, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Yang keenam, saat praktikum visit lab, yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, notebook, dan barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi, jaket, tas, dan barang bawahnya
lain yang diperbolehkan masuk letakkan di tempat yang telah disediakan, dan keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. 8. Mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum yang bersangkutan. Lalu yang ke-9, praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika terdapat beberapa syarat. Jika tidak diperbolehkan mengikuti praktikum, akan ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Kenapa tidak diperbolehkan? Poin A, tidak melakukan pendaftaran praktikum sesuai sudah ditentukan di awal, harus mendaftar di Google Form yang sudah disediakan. Poin B, tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS. Lalu yang poin C, tidak memenuhi ketentuan administrasi yang sudah ditentukan juga. Lalu poin D, datang terlambat lebih dari 45 menit. Jadi ketika datang terlambat lebih dari 45 menit, tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. Lalu sini ada poin C, pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form, serta melampirkan bukti dokumen KRS dan juga bukti administrasi keuangan. Lagi diingatkan bahwa harus mengupload bukti KRS dan juga bukti administrasi keuangan. Selanjutnya, praktikum dilaksanakan maksimal selama 125 menit, baik yang visit lab ataupun daring. Lalu yang ketiga, praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Perhatikan juga, absensi harus selalu diisi di LMS yang sudah teman-teman praktikan pendaftaran praktikum sesuai praktikumnya. Lalu yang ketiga itu, praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan catu daya. Lalu yang keempat, praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Saat pelaksanaan, bagi yang menggunakan hardware perangkat, harus selalu diperhatikan rangkaiannya apakah sudah sesuai atau belum sebelum ingin melakukan praktikumnya. Masih di poin pelaksanaan praktikum, selanjutnya ada praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberikan pengganti atau perbaikan. Selanjutnya, selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, dan juga membawa atau menggunakan nafja, serta tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dengan praktikan lainnya. Lalu praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali kamar kecil yang durasi tidak lebih dari 7 menit. Lalu, setiap kondisi yang di luar kewajaran, praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk teruskan ke laboran atau ketua laboratorium jika diperlukan. Jika nanti praktikan mendapatkan kendala, bisa dikoordinasikan kepada asisten laboratorium. Nanti akan kami coba koordinasikan ke laboran ataupun ke ketua laboratorium jika diperlukan. Untuk poin D yaitu pasca praktikum, di mana yang pertama yaitu setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Yang kedua, setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, praktikan harus A. Mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam, B. Merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Ketiga, mengembalikan semua material atau training dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Yang keempat, praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium, dan yang bersangkutan akan diberikan inhal setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Yang kelima, praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Dan yang terakhir, mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan yang terlampir pada file modul. Untuk poin E, ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Yang pertama,
Pastikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadiran lambat-lambatnya yaitu 1 jam sebelum waktu pelaksanaan praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Kedua, jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang sesuai atau sama. Yang ketiga, sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikalikan jumlah modul. Yang keempat, laporan praktikum dikumpulkan 5 hari baik bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file atau soft file dengan cara di-scan untuk di-upload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, kumpulan laporannya dalam bentuk soft file yang di-upload ke LMS. Untuk ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan, yang pertama poin laporan praktikum yang positif diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Yang kedua, pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu dan berkaos kaki. Yang ketiga, mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum, mohon untuk menghubungi asisten laboratorium lambat-lambatnya yaitu 10 menit sebelum waktu pelaksanaan praktikum. Dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Selanjutnya, ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Yang terakhir, ketentuan yang tidak tercantum pada modul akan disampaikan secara lisan atau tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Poin selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan praktikum. Praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Sesi 1 pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi, sesi 2 pukul 11 sampai pukul 1 siang, sesi 3 dari pukul 2 siang sampai pukul 4 sore, kemudian sesi 4 dari pukul setengah 5 sampai setengah 7 malam, dan sesi 5-nya itu dari pukul 7 sampai pukul 9 malam. Perlu dicatat, format penjadwalan di atas bersifat tentatif atau dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring. Kemudian praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan. Yang pertama, praktikum mengisi form pindah jadwal yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. Yang kedua, setelah mendapat tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum, kemudian asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dapat dipenuhi. Poin selanjutnya ialah tugas pendahuluan praktikum. Tugas pendahuluan dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS atau setelah file diunggah akan diinfokan kepada para praktikan. Tugas pendahuluan ditulis tangan untuk praktikum visit lab atau diketik untuk praktikum yang daring dengan rapi di kertas HPS ukuran A4 dengan menggunakan ballpoint atau pena warna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Poin selanjutnya ialah tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HPS ukuran A4, ditulis tangan dengan rapi, dan untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau millimeter block atau menggunakan program Microsoft Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. Perlu digarisbawahi, jika terindikasi plagiarisme atau tulisan mirip maupun sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan persentase besarnya tingkat plagiarisme. Poin selanjutnya ialah penilaian praktikum. Penilaian praktikum dinilai dari kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas pendahuluan sebesar 25%, dan untuk laporan sebesar 65%.
Segala hal yang belum diatur dalam suatu tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan kepala laboratorium. Poin selanjutnya ada teknis dan protokol praktikum di era pandemi COVID-19. Protokol kesehatan visit lab, praktikan wajib mengikuti arahan dan protokol selama visit lab, pada kuliah dan kelas terlampir, kemudian wajib membawa dan menggunakan masker oleh masing-masing praktikan dan aslab, kemudian gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan praktikum, dan lakukanlah physical distancing dan jaga jarak antar praktikan. Kemudian protokol praktikum secara daring, praktikum dilakukan di tempat atau di rumah masing-masing, kemudian praktikum berbasis perangkat lunak atau simulasi. Praktikan wajib mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Kemudian pelaksanaan praktikum dilakukan dengan paparan dari asisten laboratorium terlebih dahulu. Kemudian dilakukan dengan diskusi dengan praktikan. Lakukan pengumpulan laporan praktikum sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh laboratorium TTI atau laporan diupload ke LMS. Dan yang perlu diingat, hindari plagiasi. Yang selanjutnya adalah edaran praktikum lab TTI 2021-2022. Label temuan perencanaan dan sifat kegiatan praktikum semester genap 2021-2022, di mana nantinya para praktikan akan melakukan praktikum selama 5 minggu. Dimulai dari minggu pertama yaitu pendaftaran praktikum, di mana seluruh praktikan wajib melakukan pendaftaran ulang praktikum di Google Form yang sudah disediakan, sifatnya daring atau remote. Kemudian untuk minggu kedua yaitu pra praktikum, di mana para praktikan wajib melakukan dan mengikuti kegiatan responsif praktikum yang dilaksanakan di minggu kedua sesuai jadwalnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan praktikum, di mana untuk praktikum dasar pemrograman, kelas reguler pagi A dan B, dan reguler sore serta PJJ, praktikum akan dilakukan di minggu ketiga, keempat, dan kelima yang dilakukan secara daring. Kemudian untuk praktikum antena dan transmisi untuk kelas reguler A, praktikum dilaksanakan di minggu ketiga, keempat, dan kelima secara visit lab, dan untuk praktikum antena dan transmisi kelas BC atau reguler sore dan PJJ dilakukan di minggu ketiga, keempat, dan kelima secara daring. Kemudian praktikum sistem komunikasi kelas reguler A dilakukan secara visit lab, kemudian praktikum sistem komunikasi kelas BC atau reguler sore dan PJJ dilakukan secara daring. Kemudian ada pasca praktikum, di mana seluruh praktikan di minggu ketiga, keempat, dan kelima digunakan untuk pengumpulan laporan serta revisi laporan. Jadwal berikut masih dapat berubah sewaktu-waktu selama pelaksanaan, menyesuaikan dengan kondisi ruangan dan jadwal asisten laboratorium. Untuk keterangan, minggu ke-1 yaitu minggu ke-7 perkuliahan sampai dengan tanggal 8 Mei dilakukan pendaftaran ulang praktikum, dan untuk minggu kedua dari 9 Mei sampai 15 Mei dilakukan responsi praktikum sesuai jadwalnya masing-masing. Dan untuk minggu ketiga, keempat, dan kelima digunakan untuk pelaksanaan praktikum serta pasca praktikum yang dimulai dari 16 Mei sampai 22 Mei untuk minggu ketiga, 23 Mei sampai 29 Mei untuk minggu keempat, dan minggu kelimanya 30 Mei sampai 5 Juni 2022. Jika ada pertanyaan seputar SOP, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Untuk kegiatan selama praktikum dasar pemrograman, yaitu ada pra-praktikum di mana responsi bersama dosen pendamping. Itu pelaksanaannya sekarang. Dan selanjutnya itu praktikum, terdiri dari 4 modul, di mana untuk modul 1-2 dilaksanakan praktikum di minggu pertama, dan untuk modul 3 dan 4 itu dilaksanakan di minggu kedua. Untuk simulasi menggunakan software Dev C++ dan Visual Basic. Dan selanjutnya ada pasca praktikum, pembuatan laporan. Untuk pembuatan laporan, formatnya bisa dilihat di LMS, dan untuk pengumpulan laporan itu dikumpulkan setelah minggu kedua praktikum. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Kang mau konfirmasi aja, Kang. Silakan. Untuk praktikumnya tuh dimulai minggu depan, tanggal 20 itu ya? Sebentar ya. Untuk kelas reguler sore, biasa dilihat jadwalnya itu hari Kamis. Mulainya tanggal 19 Mei. Berarti. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Berarti tadi itu untuk pengumpulan hasil praktikumnya tuh seminggu atau 2 minggu dari praktikumnya teh? Jadi kan kita tuh melaksanakan praktikumnya 2 minggu ya. Jadi pengumpulannya seminggu setelah praktikum terakhir. Jadi, oh iya, digabungin jadi gitu kan, ya teh? Iya, jadi nanti ngumpulnya 4 laporan. Kan ada 4 modul. Jadi 1 minggunya kita melaksanakan 2 modul. Jadi pengumpulan terakhir laporannya itu tanggal 2 Juni berarti. 2 Juni, oh iya. Baik teh. Juga nanti teman-teman tetap dicek secara berkala ya LMS-nya, soalnya nanti informasi-informasi tentang praktikum bakal kita share di sana. Juga nanti bakal ada tugas pendahuluan yang harus teman-teman kerjakan seperti di semester kemarin gitu, ada tugas pendahuluan terlebih dahulu sebelum teman-teman melaksanakan praktikum seperti itu.